Hai, aku Adela dan saat ini kamu lagi mendengarkan podcast Catatan Pinggir. Hai teman-teman pendengar, gimana kabar kamu semuanya? Sehat-sehat terus ya. Yang lagi sakit semoga segera pulih dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Di episode ini aku mau bahas sebuah pembahasan yang akhir-akhir ini tuh bisa dibilang menggelitik. Gimana sih bahasanya? Ya pokoknya sesuatu yang akhir-akhir ini tuh lagi sering jadi bahan pikiran aku, yaitu soal ketika aku dibilang gak punya teman. Kalau dibilang gak punya teman, aku sendiri sih sebenarnya bisa setuju, bisa juga enggak. Kalau dibilang setuju tapi nyatanya enggak. Tapi kalau dibilang gak setuju juga, ya tapi kelihatannya mah sekarang emang kayak gak punya temen. Sebenarnya gini, bisa aja memang itu tuh cuman bercandaan aja, jadi bahan lucu-lucuan aja gitu. Tapi karena lumayan sering dan sesekali malah beneran nanya serius, jadinya ya jadi bahan pikiran juga kan. Maksudnya bukan jadi bahan pikiran yang membebani banget, bukan yang kayak gimana-gimana banget, tapi ini kok jadi menarik aja nih untuk aku ulik dan jadi pembahasan. Belakangan yang sering bilang gini tuh justru dari teman-teman sendiri. Teman-temanku yang bilang aku gak punya teman lah. Pernah juga sekali dua kali pertanyaan kayak gini tuh keluar dari orang-orang terdekat. Emang kamu punya teman? Aduh, itu aku pengen banget ngejawab enak aja. Aduh lah. Tapi ya malas aja, gak punya energi untuk jawab pertanyaan yang kayak gitu tuh dengan cara yang kayak gitu gimana sih? Pokoknya ngejawab pernyataan dan pertanyaan yang kayak gitu dengan cara yang kayak gitu, itu tuh rasanya kayak aku kok gengsian banget ya, kok kayak ego banget ya rasanya gitu. Dan terus juga cara jawab yang kayak gitu tuh rasanya terasa banget aja jadi ngeluarin lebih banyak energi. Ya gak sih? Karena aku tahu kadang jawaban yang kayak gitu bisa nambah argumen-argumen lain yang bakal muncul terus. Dan bakal semakin nguras energi juga. Jadi jawaban aku waktu itu ya, iya. Aduh, makin kesini tuh makin males aja ngeluarin energi dan waktu untuk sesuatu yang kadang rasanya gak penting. Aduh, kasar gak ya kedengerannya? Gimana ya ngomongnya? Tapi makin kesini tuh makin terasa aja dan makin bisa juga buat pisahin yang mana penting, mana yang gak terlalu penting, dan mana yang gak penting sama sekali. Mana prioritas dan mana yang enggak. Itu pun kadang masih suka salah pilih prioritas atau salah pilih kepentingan. Kadang untuk bersikap bodo amat itu kayaknya perlu deh. Perlu untuk beberapa hal. Karena dasarnya kita tuh juga perlu tahu sebatas apa energi kita untuk peduli ke semua hal. Ya kalau memang punya energi, waktu, apalagi mental yang cukup, ya silakan aja. Tapi aku yakin kita semua bukan manusia super. Superhero di film-film juga nggak berantas semua kejahatan di dunia ini kan. Kalau masalahnya udah lumayan gede dan bakal menghancurkan dunia gitu ya, baru tuh mereka bertindak. Atau kadang justru ketika ada masalah sama orang-orang terdekat mereka, ke orang-orang yang mereka sayang. Maksudnya kejahatan itu tuh mengancam keluarga mereka, pacar mereka, atau ke diri mereka sendiri. Baru deh tuh mereka keluarin ajian-ajian mereka, ya kan? Gak semua hal mereka bisa atasi. Apalagi kita yang manusia biasa. Untuk bisa jagain diri sendiri aja kadang suka sering lalai. Kita balik lagi. Aku tuh udah merasa gak perlu terlalu meladeni orang-orang yang kadang tiba-tiba datang terus ujuk-ujuk kasih komentar atau ngejudge ini itu padahal mereka baru aja kenal. Atau mungkin yang udah kenal tapi mereka tuh cuman lihat kabar kita tuh sekilas doang dari sosial media. Terus bisa gitu bilang, kamu kok gak punya temen? Atau emang kamu punya temen? Oke. Sebagian orang mungkin datang dengan kesimpulan mereka yang kayak gitu atas dasar mereka memang peduli. Atau mereka kenal baik dengan kita. Nah itu juga perlu dibedain. Mana orang yang benar-benar mencoba untuk peduli dan mana yang hanya sekedar untuk kasih penekanan mental doang ke kita. Atau mungkin cuma kepo? Kan bisa peduli tanpa nyinyir. Aku rasa kamu juga pernah ngalamin 1-2 hal, maksudnya di luar soal punya gak punya teman kayak gini. Pokoknya hal-hal lain lah. Terus kita ngerasa, apaan sih nih orang, sotoy banget.
Di saat mereka asik foto-foto tiap hari dengan teman-teman, terus diposting, story lagi main keluar sana sini dengan teman-teman mereka, merasa hidup bahagia itu ya seperti ini gitu, seperti yang dikasih unjuk di sosial media. Dan mereka yang gak kayak gitu berarti gak bahagia dan gak punya teman. Duh. Masalah dibilang gak punya teman, balik lagi ke awal, aku setuju gak setuju. Gak setuju karena pada kenyataannya enggak. Siapapun atau apapun bisa aku jadiin teman dan bilang ini temanku. SpongeBob aja bisa kok punya teman keripik sama tisu sama apa lagi tuh. Bisa bantuin buka pintu lagi tuh keripiknya, si Chips. Ya kan? Dan toh ya emang aku punya teman. Astaga. Gak seneng banget kayaknya aku dibilang gak punya teman. Oke, ini. Buat yang merasa teman-temanku dan lagi dengerin sekarang ini, silakan acungin tangannya. Loh, kok gak ada? Emang gak ada ya berarti? Yaudah, masalah teman. Ayo dong, aku tuh udah sekolah dari SD, SMP, SMA, kuliah, sekarang kerja. Terus aku juga kerja punya pengalaman di beberapa tempat. Ya masa aku antisosial banget sih? Aku juga punya dari teman-teman komunitas dulu yang pernah aku ikutin. Di sana aku dapat teman-teman yang punya hobi yang sama. Teman-teman dari sosial media apalagi. Teman-teman dari teman ke temannya lagi. Aduh, ya masa harus semuanya dikasih lihat terus sih? Jadi seenggak terima itu ya aku dibilang gak punya teman. Iya, aku lahir sampai sekarang itu gak sendiri. Dan aku orang biasa juga. Sama kayak kalian semua yang gak bisa hidup tanpa temen. Sebenarnya yang jadi masalah itu bukan karena aku dibilang secara harfiah ya. Secara harfiah pengertiannya gak punya teman. Jujur mah sebenarnya bodo amat karena gak merasa. Tapi ini jadi bahan pikiran aku ketika pernyataan itu jadi serius. Dan ternyata aku juga setuju. Ternyata ada benarnya. Nah lo kok setuju dibilang gak punya teman? Nah seru nih, makanya aku jadiin bahan buat di podcast. Aku ada setujunya dengan pernyataan itu dan pertanyaan itu. Aku singgung lagi karena energi dan waktu. Dan gak semuanya harus ditunjukin. Aku punya keterbatasan energi dan waktu di usia dewasa gini. Cia dewasa. Dan itu rasanya makin kelihatan aja karena eranya sekarang yang digital. Dengan kekuatan digital, orang bisa jadi super tahu segala hal tentang kita. Tapi di saat yang bersamaan juga, orang itu menjadi orang yang paling gak tahu apapun tentang kita. Kita lah yang paling kenal dengan diri kita sendiri. Siapa yang paling kenal aku? Ya aku. Dan syukurnya, aku cukup tahu tentang diri aku yang saat ini, yang punya keterbatasan di sana-sini. Apalagi dengan energi dan waktu. Aku cukup paham energi dan waktu yang aku punya itu gak cukup memenuhi semua ekspektasi orang di luar aku. Dan karena keterbatasan itu terlihatlah seolah-olah aku gak punya teman. Dan oke, aku menyetujuinya karena aku mengakui keterbatasan aku. Usia dewasa ini rasanya cukup deh. Aku punya energi untuk belajar, kerja, family time, punya waktu yang cukup juga buat istirahat, refreshing, kerja, belajar, dan aku habisin di rumah sama keluarga. Apalagi aku tahu anak rumahan dan introvert ini lebih sering dan merasa cukup buat ngecas energi dengan hanya di kamar, me time sendiri dan gak harus kemana-mana. Jadi gak perlu keluar dan main sama teman. Ya perlu bersosial, perlu banget. Ada kalanya ketika aku tahu aku punya waktu dan energi yang cukup. Dan pada saat itu aku rasa aku perlu dan aku mau. Dengan senang hati ya aku main keluar sama teman-teman. Aku ajak teman-teman aku atau teman-teman mungkin ngajakin aku ngobrol ini itu, bersosial pada umumnya, hahaha, foto sana sini. Dibilang sering ya sering kok buat aku. Karena kadang juga kalau misalnya kita ketemu sama teman yang bisa jadi teman tukar pikiran dan diskusi ini itu juga bisa ngecas otak kita juga kan. Nah baru tuh setelah itu semua aku perlu balikin ke diri aku sendiri. Balikin lagi ke diri aku sendiri. Sudah cukupkah? Energi, waktu, aman? Sekarang juga perlu tahu mana yang benar-benar aku butuhin dan mana yang enggak. Mana yang hanya sekedar formalitas
atau justru dipaksakan. Jadi bisa membagi waktu dan energi yang pas. Nah, itu balik ke orangnya masing-masing. Aku punya versi aku, kamu punya versimu sendiri. Kita yang lebih tahu diri kita sendiri. Karena gini, aku juga pernah merasakan hidup dengan ekspektasi orang. Contohnya soal punya atau nggak punya teman ini. Menurut segelintir oknum ya, punya teman itu, ya mana? Diliatin lah. Gak kelihatan tuh kamu nongkrong, main kesana kesini, makan bareng, foto, bla bla bla. Atau dari sosial medianya, dari foto-foto, dari story-story, jumlah followers, like, view, lalala segala macem. Ketika itu, aku sadar gak sadar udah nge-press mental aku, udah menekan mental aku sendiri. Dan di saat yang bersamaan juga aku merasakan stres karena gak merasa happy. Akibatnya, kerjaan, keluarga, dan bahkan diri sendiri agak dikesampingkan. Pada saat itu aku pikir itu yang bikin happy. Punya value di sosial media, punya value yang bisa ditunjukin. Yang nongkrong kesana kesini, yang hahihi diliatin orang begini begitu, bisa main kesana kesini. Dan menyangkal kebutuhan diri sendiri yang sebenarnya mungkin hanya dengan ada di kamar, ngelakuin hobi, family time, itu bisa juga kok bikin happy. Dan untunglah, alhamdulillah sekarang aku lebih paham dengan itu dan mulai belajar lagi sekarang. Mungkin kamu sekarang melihat dari sisi yang berbeda dari aku. Ketika mungkin kamu tahu kamu happy banget dengan habisin banyak waktu dengan teman-teman, dan kamu punya banyak teman di sana sini. Kamu bakal keluar untuk menghabiskan waktu kamu, berbagi semuanya di sosial media kamu. Ya gak ada salahnya berbagi waktu sama teman-teman dan berbagi semuanya di sosial media. Karena kamu tahu kamu punya energi dan waktu untuk itu dan kamu bisa membaginya dengan baik, ya silahkan. Itu sosial media kamu. Itu yang buat kamu seneng. Kamu tahu itu tujuannya positif dan baik buat kamu dan ya udah. No offense, silahkan. Aku gak ada masalah dengan itu. Aku gak ada masalah dengan orang-orang yang di sosial media aktif banget posting kegiatan mereka sehari-hari, happy-happynya mereka, atau apapun lah itu di sosial media. Kalau kurang pas di aku bisa memilih untuk tidak melihat daripada aku ikut berpikir gimana-gimana yang takutnya ke arah negatif juga kan. Aku bisa pilih untuk gak lihat dan gak perlu tahu. Sekali lagi, ini balik ke orangnya masing-masing. Aku punya versi aku, kamu punya versimu sendiri. Kita yang lebih tahu diri kita sendiri. Tapi poinnya di sini adalah soal energi dan waktu. Selagi kamu tahu kamu cukup punya energi dan waktu dan bisa membaginya dengan baik, semuanya baik. Sayangnya aku punya keterbatasan energi dan waktu di usia dewasa ini. Bukannya gak mau, aku cuma lagi berusaha sebaik mungkin untuk diri aku sendiri. Kalau karena keterbatasan itu aku terlihat seolah-olah gak punya teman, aku menyetujuinya. Karena aku mengakui keterbatasan aku. Oke, aku rasa cukup buat episode kali ini. Udah banyak ngomel-ngomel. Makasih banget udah dengerin sampai akhir. Maaf mungkin ada penyampaian yang kurang baik. Jadi ya ambil yang baik-baiknya aja ya. Sekali lagi terima kasih dan teruslah berbagi hal-hal baik.